Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya, cek energi. Yang pertama ada door to romance, pintu menuju romansa, lalu angel of love, malaikat cinta. Jadi kayak em, ini dua kartu ini signifikan banget sih biasanya. Kalau memang satu tuh dapet tema cinta, tema love gitu ya, tema-tema romansa, biasanya kartu lain beda gitu. Tapi ini dua-duanya tentang cinta, tentang romansa, walaupun cinta nggak terbatas konteks romantis aja, tapi bisa jadi ini suatu hal yang signifikan gitu untuk kamu para single. Jadi kayak highlightnya tema hubungan romantis, tema hubungan baru dimulai itu signifikan banget buat sebagian dari teman-teman gitu. Atau kayak ada sesuatu nih tentang hubungan yang perlu diperhatikan. Itu ya. Nah, sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama, sebelum tarotnya ya, kayak aku lihat nih secara sekilas, 4 dari 5 kartu itu major arcana semua gitu. Cuman ini aja yang bukan major arcana. Jadi kayak aku melihat ada sesuatu yang signifikan gitu, sesuatu yang sifatnya major gitu. Karena major arcana itu pengertian aku ya, menggambarkan suatu event besar gitu dalam hidup kita, suatu hal yang signifikan, mungkin perubahan chapter gitu, cerita yang baru, lembaran baru, sesuatu momen besar juga mungkin terjadi, atau kayak ada hal-hal yang signifikan lah pokoknya yang aku dapat gitu dengan major arcana jadi 4 dari 5 kartu kamu gitu. Nah sekarang kita bahas tarot. Yang pertama tema besar kamu adalah The Sun. Ini keceriaan, kehangatan, dan suatu hal kayak Sun itu di posisi netral memberikan vibe yang positif gitu, menerangi tempat-tempat gelap. Jadi mungkin ya ada hal yang tersembunyi, tidak terlihat, baru kelihatan sekarang, atau kayak tadinya ada hal-hal yang tidak kamu pahamin sekarang, ada sesuatu hal yang terbuka buat kamu, itu juga bisa. Atau ada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menghangatkan hati, sesuatu hal yang bisa bikin kamu senyum gitu, sekitaran kamu nonton reading ini ya. Nggak perlu hal-hal besar gitu ya, tapi kayak ada momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang bikin kamu senyum, bikin kamu seneng. Nah itu posisinya Sun di tema besar kamu gitu ya. Lalu di posisi blessingnya, di sini ada magician, manifestasi, kekuatan pikiran gitu. Mungkin kayak ada sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan, terus kamu melihat hal itu. Apalagi tadi tema besarnya kayak ada sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang signifikan dengan Sun di sini. Kayak ada keinginan yang terwujud gitu. Apapun yang kamu mau, entahlah kerjaan baru, entahlah ada kayak suatu pencapaian yang ingin kamu tuju, jabatan baru, mungkin mau pindah rumah, mungkin mau ketemu seseorang yang signifikan ya dengan dua oracle ini gitu. Apa gitu yang ada di dalam mimpi-mimpi kamu? Kayak kayak itu seperti ada yang terwujud gitu dengan magician di sini ya. Terus ada sesuatu hal yang positif juga dengan kapasitas pemikiran kamu, ide-ide kamu, kayak ide yang muncul itu bisa jadi suatu apa ya, sesuatu hal yang baru juga buat kamu gitu. Nah, tantangannya Emperor. Ini Emperor ini tuh bisa ini bisa tentang kamu, bisa jadi juga tentang orang lain. Kalau orang lain di posisi tantangan bisa jadi ini orang yang control freak gitu, maunya ngatur, maunya caranya dia, maunya tentang dia semua, semua orang harus ngikutin maunya dia. Bisa jadi juga orang yang gini, uh, ambisius itu bagus buat aku ya, ambisius itu bagus, cuman uh, caranya gimana, pakai hal-hal yang baik atau hal-hal yang nggak baik gitu. Ketika orang ambisius terus dia menggunakan segala cara, termasuk cara-cara yang mungkin merugikan orang lain gitu. Nah, semoga ini bukan kamu ya. Kayak aku selalu bilang gitu, semoga penonton aku adalah orang-orang baik yang selalu melakukan cara-cara yang baik gitu, nggak melukai, menyakiti atau merugikan orang lain gitu. Ini Emperor bisa di posisi tantangan. Terus skenario lainnya adalah kayak kamu punya ide, kamu punya mimpi, tapi ada rasa takut kayak menghalangi kamu untuk bergerak, jadinya tidak bergerak-bergerak gitu ya. Karena Emperor itu harusnya orang yang ketika mau sesuatu dia akan bergerak menuju apa yang dia mau tuju gitu. Fokusnya ke situ.
Dia akan uh, berusaha untuk sampai di titik yang dia mau sampai. Nah, itu emperor. Tapi ketika di posisi tantangan, itu tadi mungkin terlalu overthinking, mungkin kayak self sabotage, mungkin mikirin skenario terburuk, mempertanyakan diri. Nah, itu emperor ketika jadi tantangan bisa juga seperti itu ya. Terus di posisi advice-nya adalah, oh ya, emperor emperor sama empress ini itu kayak apa ya, divine counterpart sih. Um, jadi sangat mungkin ya kayak kalau tadi aku bilang selain mungkin ada potensi hubungan yang baru dimulai, tapi tema hubungan juga bisa jadi signifikan gitu. Tentang hubungan, misalnya kamu udah punya hubungan yang berjalan. Kayak aku melihat ada perbedaan nih. Perbedaan dalam hal dominan, perbedaan dalam hal kayak ada yang nggak seimbang gitu dalam dinamika hubungannya. Harusnya kalau misalnya emperor di posisi netral atau di aspek yang positif, ini tuh bisa jadi power couple gitu. Tapi yang satu ini emperornya di posisi tantangan. Nah, advice-nya dengan empress di sini kayak apa yang bikin kamu nyaman? Apa yang membuat kamu merasa disayang? Gimana cara kamu menyayang merawat diri kamu? Gitu. Gimana kamu sampai di titik keberlimpahan kamu ketika kamu punya ide, kamu punya mimpi, apakah sudah ada pergerakan yang arahnya ke situ? Itu ya dengan Empress di posisi advice. Terus di waktu yang akan datang ada Queen of Cups. Bisa jadi ini tentang perjalanan evolusi jiwa, bisa jadi juga tentang sosok seseorang, entah ini kamu, entah orang yang terhubung sama kamu, gitu. Queen of Cups itu kalau di posisi yang positif gitu ya. Jadi aku kasih tahu aja nih, dua sisi dari Queen of Cups. Dia bisa, pertama kalau positif dia itu caring, orang yang intuitif, orang yang spiritual, orang yang tahu gimana merawat sesuatu, merawat orang lain tanpa bikin apa ya energinya habis gitu. Dia tahu memberi dulu untuk dirinya, baru dia bisa ngasih keluar dirinya. Tuh. Terus dia juga punya empati, dia bisa mengerti orang, tuh. Bisa memahami emosi orang, bisa jadi orang yang mengayomi. Cuman ketika dia di posisi tantangan atau orang-orang yang tricky, dia tuh bisa jadi itu ya, tricky, dia bisa manipulatif karena dia sudah jauh gitu perjalanannya dengan dunia emosinya. Jadi karena dia sudah paham emosi orang, dia lakukan dia pergunakan itu untuk sesuatu yang gak baik gitu ya. Makanya tadi di sini emperor ketika jadi tantangan, dia juga bisa melakukan apa aja gitu. Termasuk mungkin memanipulasi, mungkin mengambil keuntungan dari situasi atau orang-orang tertentu untuk mencapai maunya dia gitu. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut ya. Kita konfirmasi. Oke. Yang tadi ya, aku bilang tentang desain itu bisa jadi ada sesuatu hal yang baru terlihat atau baru kamu pahamin sekarang gitu, momen breakthrough di pikiran kamu karena konfirmasinya as of sort gitu. Ada semacam kayak pikiran yang terbuka atau baru paham sekarang tentang situasi, tentang sesuatu hal yang udah lewat, tentang jawaban yang kamu cari gitu. Kayak dua kombinasi ini tuh kayak aku dapat pesan seperti itu gitu ya. Terus bisa jadi juga kalau ada kabar atau komunikasi yang kamu tunggu gitu, entahlah dari misalnya kamu lagi apply pekerjaan atau kayak kamu lagi ngajak apa ya, ngajak partneran dalam hal berbisnis gitu. Mungkin ada kabar-kabar lain yang kamu tunggu. Nah, ini juga kayak karena as of ini kayak aku merasa juga tentang ada kabar yang positif gitu ya. Terus, nah di posisi magician lagi-lagi dikonfirmasi sama major arcana gitu. Aku merasa ada momen keajaiban sih, ada sesuatu yang magical bahkan mungkin kayak hal ini positif gitu, hal ini menyenangkan. Cuman kayak kamu juga bahkan nggak terpikir, nggak terbayang kalau hal baik ini bisa kamu dapet atau hal baik ini bisa kamu lihat gitu di hidup kamu. Terus ada intervensi semesta untuk kebaikan kamu dengan temperance sama magician gitu ya. Jadi lihat ya, kayak ada sesuatu hal yang magical, momen keajaiban, momen-momen yang bahkan kamu nggak duga, tapi itu sesuatu hal yang positif gitu buat kamu. Kayak contoh aja keinginan yang terwujud gitu ya. Kadang kita punya keinginan ketika itu terwujud pun kita juga kaget gitu. Kok bisa ya? Tapi ternyata memang bisa.
Lalu, nah di posisi tantangan tadi aku bilang, untuk sebagian memang tema hubungan itu signifikan banget sih secara nonton reading ini. Tapi ini tadi aku bilang ada ketidakseimbangan gitu dalam hubungan ini. Entahlah yang satu terlalu dominan atau sebaliknya gitu, kurang effort. Cuman satu orang doang yang berusaha mengerti, berusaha mengalah, berusaha ngajak komunikasi. Jadi energi emperornya ini nggak keluar gitu. Kayak terasa berat jadinya sih. Terus dengan Knight of Wands di sini, gini ya, tadi aku bilang eh, perbedaan usia bisa gitu, tapi perbedaan visi misi hidup, perbedaan apa yang dicari dalam sebuah hubungan itu juga kayak aku merasa ada faktor itu sih tadi dengan ketidakseimbangan dalam hubungan ini untuk sebagian ya. Terus gini, tadi aku bilang tentang tema merawat, menyayangi diri kamu, apa yang bikin kamu seneng, karena Knight of Wands ini kayak vibe-nya itu semangat, optimis, hidup berwarna, terasa cerah. Nah, gimana kamu dapatkan hal itu? Gak harus dengan misalnya traveling atau healing kemana gitu. Tapi hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu punya gitu yang menambah warna-warna di hidup kamu atau bikin kamu excited gitu. Kayak ada sesuatu hal yang bikin kamu seneng dalam menjalani hari-hari. Nah, yang terakhir di waktu yang akan datang ada Queen of Cups sama Nine of Swords, kegelisahan, mimpi buruk tadi ya. Dinamika mungkin ya orang-orang Queen of Cups-nya keluar di sisi yang sisi negatifnya mungkin atau kayak belum bisa mengelola emosinya dengan baik atau perlu ini kadang ada momen-momen sulit di hidup kita tapi momen-momen itu yang jadi katalis untuk kita bertumbuh gitu. Mungkin kita perlu ngelewatin patah hati, mimpi buruk. Hopefully dengan melewati hal itu kita jadi lebih kuat, lebih bisa menavigasi emosi kita, lebih dewasa dan lebih bijak ke depannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama itu. Misalnya ketemu hubungan yang toksik, ketika kamu melihat ciri-ciri orang yang sama di waktu yang akan datang kamu udah bisa menghindar gitu dengan dua kombinasi ini. Terus juga kalau ini bukan diri kamu gitu ya, mungkin ada seseorang tadi gitu yang punya energi Queen of Cups yang belum bertumbuh gitu, atau lebih banyak sisi negatifnya, entahlah temperamental, entahlah manipulatif, entahlah gini. Kadang orang suka apa ya, suka kita semua punya masalah gitu dalam hidup, tapi ini jenisan orang yang memberi kesannya dia yang paling menderita, dia yang paling punya masalah, dia yang paling susah, dan dia yang paling harus diperhatikan, dimengerti. Boleh berbagi gitu, boleh mendapatkan support, tapi ini tuh dia perlu belajar juga gitu untuk bisa mengandalkan dirinya. Aku nggak tahu ya ini siapa. Kalau misalnya ini bukan kamu, bagus gitu. Dan juga kamu perlu berhati-hati dalam menghadapi orang seperti ini, dan karena kemungkinannya bisa menguras energi kamu sih. Oke, aku rasa segitu dulu aja. Semoga tidak terlalu abstrak ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.